Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aulia Puspita Wibowo dengan NIM 41014222155, program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum dengan metode grafik dan metode garis lidik. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikannya dengan metode grafik, yaitu yang pertama, merumuskan permasalahan menjadi model matematika sesuai dengan syarat-syarat dalam program linear, yaitu mempunyai fungsi tujuan, kendala, dan syarat non-negatif. Yang kedua, menggambar kendala-kendala hingga diperoleh daerah yang memenuhi kendala. Yang ketiga, menghitung nilai fungsi tujuan pada titik sudut penyelesaian. Yang keempat, memilih nilai yang sesuai dengan fungsi tujuan. Yang kelima, menyusun simpulan berdasarkan permasalahan. Selanjutnya, langkah-langkah dengan metode garis lidik. Yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari kendala yang diberikan pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi objektif. Yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis lidik awal dan melalui titik-titik pojok. Yang kelima, masukkan nilai variabel ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan nilai optimum. Oke, langsung saja. Pertama, pada masalah maksimum. Perusahaan mebel di Jepara akan membuat lemari dan rak. Setiap lemari membutuhkan 5 meter kuadrat kayu jati dan 2 meter kuadrat kayu mahoni yang membutuhkan waktu pembuatan 4 jam. Dan untuk membuat sebuah rak dibutuhkan 2 meter kuadrat kayu jati dan 3 meter kuadrat kayu mahoni yang membutuhkan waktu selama 2 jam. Penjualan satu buah lemari akan menghasilkan keuntungan sebesar 12.000 dan satu buah rak menghasilkan keuntungan 8.000. Perusahaan tersebut ingin membuat sebanyak-banyaknya, tetapi terdapat keterbatasan dalam hal bahan baku dan juga tenaga kerja. Dalam seminggu, perusahaan hanya mendapatkan 150 meter kuadrat kayu jati dan 100 meter kuadrat kayu mahoni. Pekerja pun hanya memiliki 8 jam kerja. Berapa unit lemari dan rak yang harus dibuat dengan keterbatasan agar tetap mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya? Yang pertama kita modelkan dalam bentuk matematikanya dulu. Kita misalkan X sama dengan banyaknya lemari yang dibuat oleh perusahaan dan Y banyaknya rak yang dibuat oleh perusahaan. Dengan fungsi tujuan, Z max sama dengan 12.000 X ditambah 8.000 Y. Dan kendalanya yaitu 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 150, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 100, 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 80, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita langsung ke GeoGebra-nya. Dengan pertama-tama menggunakan metode grafik. Yang pertama kita masukkan kendalanya, 5X tambah 2Y sama dengan 150. Kendala yang kedua, 2X tambah 3Y sama dengan 100. Yang ketiga, 4X tambah 2Y sama dengan 80. Nah, lalu kita munculkan value-nya terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya, kita cari daerah penyelesaian atau biasa disebut daerah visibelnya dengan memasukkan fungsi kendala dan persyaratan non-negatifnya, yaitu adalah 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 150 dan 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 100
Dan 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80 dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nih daerah penyelesaiannya atau daerah visibelnya. Lalu kita cari titik-titik pojoknya dengan menggunakan intercept. Titik A, titik B, titik C, juga D. Nah, ini titik-titik pojoknya ya. Selanjutnya, untuk menentukan titik maksimumnya dengan memasukkan fungsi tujuannya atau Z-nya. Dan kita masukkan di sini f x, y atau z ya, sama dengan 12.000 x tambah 8.000 y. Nah, untuk lebih memudahkan, kita pakai spreadsheet. Yang kita tulis di sini f x, y bersama dengan z. Nah, yang pertama tadi titik A-nya itu 0,5. Saja f A sama dengan 0. Lalu titik B-nya yaitu 20,0 nilai lalu titik C-nya 5,30 dan titik D-nya 0,3. Nah, didapat nilainya seperti ini. Nah, berarti ini adalah nilai maksimum di titik 5,30, yaitu 300.000. Berdasarkan GeoGebra tadi, kita juga dapat tuliskan di sini. Jadi, banyaknya lemari dan rak yang harus dibuat perusahaan adalah 5 lemari dan 30 rak agar mendapatkan keuntungan maksimum yaitu 300.000. Selanjutnya dengan metode garis lidik sama ya, kita masukkan kendalanya dan kita cari titik perpotongannya juga. Nah, untuk mencari garis lidiknya, kita masukkan ke fungsi tujuannya yaitu 12.000 x ditambah 8.000 y sama dengan k.
Mengapakah? Karena kita belum tahu nilai banyak itu. Nah, kita bisa ubah di sini 0, dan kita coba aja 600.000 ya. Jadi ini garis lidiknya. Coba jalan. Untuk mencari titik maksimum, itu adalah titik terakhir yang dilewati oleh garis lidiknya ini. Kita udah melewati garis yang ini, kita juga melewati garis titik yang ini, ini. Ya, pas kita karena ini titik atau garis terakhir yang dilewati oleh garis lidik, maka ini disebut dengan nilai maksimumnya atau titik maksimumnya, yaitu di K sama dengan 300.000. Sama dengan seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu masalah minimum. Naufal adalah seorang petani yang memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman singkong dan jagung. Dari 1 hektar tanaman singkong dapat dipanen 3 ton singkong, sedangkan 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Hasil kedua panen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman singkong 500.000 dan biaya menanam tanaman jagung 600.000, maka berapa biaya minimum yang digunakan? Sama, kita buat model matematikanya dulu. Kita misalkan X banyaknya hektar lahan untuk menanam singkong, Y banyaknya hektar lahan untuk menanam jagung. Dengan fungsi tujuan Z min sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Dengan kendala X plus Y kurang dari sama dengan 8, 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 30, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti pada masalah maksimum, ini adalah masalah minimum yang diselesaikan dengan metode grafik dan metode garis lidik. Kita pertama memakai metode grafik terlebih dahulu. Sama caranya dengan memasukkan kendalanya. X plus Y sama dengan 8. Dan 3X plus 4Y sama dengan 30. Selanjutnya kita tampilkan value-nya juga. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaian atau daerah visibilnya dengan memasukkan fungsi kendala dan persyaratan non-negatifnya. X plus Y kurang dari sama dengan 8, dan
3x plus 4y lebih dari sama dengan 30 dan x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kita temukan nih daerah penyelesaian atau daerah visibelnya. Lalu kita cari titik perpotongannya dengan menggunakan intersect. Titik A, ini, selanjutnya, uh, untuk mencari nilai minimumnya dengan memasukkan fungsi tujuannya. Masukkan fungsi tujuan x, y sama dengan 500.000 x ditambah dengan 600 y. Agar mudah, kita gunakan split sheet. Sini ada titik, ada f, y, z ya. Nama kita peroleh titiknya yaitu yaitu 0,7 f a 2,6. Oh, f bukan itu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai minimumnya yaitu di titik 0,7.5 atau 7,5 dengan nilai 4.500.000. Kita coba tuliskan, bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jika simulannya yaitu biaya minimum yang digunakan adalah 4.500.000 dengan menanam jagung sebanyak 7,5 hektar. Nah, selanjutnya untuk metode garis lidiknya sama seperti metode grafik, kita masukkan kendala dan juga mencari titik pojoknya. Lalu kita masukkan fungsi tujuannya yaitu 500.000 x ditambah 600.000 y dengan k. Nol, kita coba. Nah, ini garis lidiknya.
Oke, jadi, nah ini dari selanjutnya melewati titik-titik ujungnya ya. Misalnya, untuk mencari titik maksimumnya, titik minimumnya, nah berarti adalah titik pertama yang membentuk garis-garis lip. Nah, didapat nilai maksimumnya yaitu 44.500.000. Nih, oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.